Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah tengah minggu yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, saya undang kita semua bersatu hati, menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari, siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini, waktu ini Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa diri kami mau masuk dalam ibadah ini. Berkati firman-Mu, berkati jiwa-jiwa yang hadir, berkati kami semua. Aku berdoa hadirat Tuhan, hadirat Tuhan datang ke rumah-rumah, hadirat datang ke keluarga-keluarga, menjamah, memberikan kekuatan. Kami bawa hati kami bawa jiwa kami buka di hadapan Tuhan. Kami mau bersama-sama beribadah. Biar berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online hari ini, waktu ini. Biar kita saling menguatkan dan saudara dikuatkan saat kita menyembah Tuhan. Saat kita beribadah kepada Tuhan. Hadirat Tuhan hadir dalam hidup saudara, di ruangan saudara, di tempat saudara berada. Saat hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan gak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar ini memberikan pencerahan yang baru, memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk kita tetap bersemangat, untuk kita tetap bergairah memandang hidup ini. Saya mengerti situasi hari-hari ini mungkin cukup mencekam, menekan, bahkan barangkali di antara kita ada yang bagaimana hari esok, bagaimana hari-hari ke depan. Tapi saya memberi kedorongan buat saudara. Biarlah setiap hari firman Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir apa yang harus engkau makan, minum, dan engkau pakai. Tuhan merawat burung di udara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Tidak mungkin Dia tidak memelihara kita. Jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semua. Tetapi, biarlah dari semua yang kita butuhkan, lebih utama, lebih dahulu, kita mencari kerajaan Allah. Kita bersandar kepada kerajaan Allah. Kita mempercayai bahwa segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan menciptakan seluruh isi bumi ini. Ketika di dalam kitab Kejadian 1, semua sedang kacau. Semua sedang tidak ada beraturan dan tidak beraturan. Dalam gelap. Gelap artinya di dalam situasi yang tidak menentu. Di dalam kekacauan. Di dalam saling ada berbenturan. Ada ketidakberesan. Kitab Kejadian di kitab awal. Lalu Roh Allah datang. Roh Allah melingkupi. Dan Tuhan berfirman. Dan menata kembali. Saudara, saat kita tertuju kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan yang sama yang juga mencari orang yang bersungguh hati. Rohnya, suasananya, kehadirannya hadir. Dan firman Tuhan yang tadinya seperti ini,
akan menjadi sesuatu yang hidup, yang menghidupkan. Dan dalam kitab Kejadian dikatakan, Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, maka terbentuklah keteraturan, maka terjadilah ketepatan, maka terjadilah perubahan-perubahan, maka terjadilah ciptaan-ciptaan yang baru, sesuatu yang baru, inovasi yang baru, cara yang baru, pemikiran-pemikiran konsep yang baru. Tapi kembali kepada Alkitab, semua dimulai dari Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, semua dimulai dari Tuhan. Hari ini saya merasakan sesuatu yang baru dari apa yang saya mau sampaikan. Tadinya saya mau sampaikan yang lain, tetapi ada hal yang lain yang saya ingin sampaikan di dalam kitab Kejadian. Saya mau bacakan, saudara dikasih Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ada kejadian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi pada awalnya bumi ini baik, langit ini semua baik. Dan ada satu kejadian bahwa terjadi sesuatu yang rusak. Bumi menjadi rusak, langit menjadi rusak. Kekosongan terjadi, ketidakteraturan terjadi, kegelapan terjadi. Lalu apa yang terjadi setelah kekacauan itu? Firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 mengatakan begini, bahwa lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Tuhan hadir di ketidakberesan, kekacauan. Lalu Tuhan hadir, Roh Allah hadir. Kejadian 1 ayat 3. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah petang, jadilah pagi, dan seterusnya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang sama kalau Alkitab sudah menuliskan, waktu terjadi ketidaksinkronan, waktu terjadi ketidakakuratan, kekacauan, tekanan, ketidakberdayaan, atau dalam istilah Alkitab, keadaan gelap. Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Semua berawal dari Tuhan. Dialah yang awal. Kita kembali mencari Tuhan. Dan waktu kita mencari Tuhan, firman Tuhan katakan, Allah mencari. Allah mencari. Di dalam Tawari, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari. Dalam Alkitab juga dikatakan, Yohanes 4, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia. Menyembah artinya mengagungkan Dia, memuliakan Dia, bersungguh untuk mengabdi kepada Dia. Maka Tuhan akan hadir. Ketika Tuhan hadir, perubahan terjadi. Tatanan yang baru, suasana yang baru, dimensi yang baru terjadi. Kita nyanyikan satu pujian, yuk. Bapa
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya saudara, kita bisa terguncang sebagai orang yang di dalam Tuhan sekalipun. Maksud saya di dalam Tuhan, umat Kristiani. Karena di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid dan menceritakan kekuatan bangunan yang dibangun. Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua, firman Tuhan katakan hidup ini adalah bangunan atau bait yang perlu kita bangun. Pondasi sebuah bangunan menentukan kekuatan bangunan itu. Artinya, pondasi kita, kehidupan kita, pondasi intelijensia kita atau IQ, pondasi kecerdasan kita, pondasi kerohanian kita menentukan kekuatan kehidupan kita. Jadi, kita wajib untuk membangunnya. Yang mana dulu lebih dulu, Pastor? Oh, semuanya. Semuanya perlu dibangun. Karena firman Tuhan mengatakan bukan tidak ada guncangan. Alkitab sering menceritakan tentang guncangan dalam berbagai macam cerita. Tetapi inti semua guncangan itu adalah untuk menguji ataupun
bisa saja mengguncang bangunan itu. Supaya ketika itu datang, bangunan tetap kuat. Saya ingin bacakan firman Tuhan, saudara. Dari Alkitab, di dalam kitab Lukas yang ke-6. Dua macam dasar. Lukas 6 ayatnya yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan bangunan. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh. Hebatlah kerusakannya. Bahkan Tuhan Yesus telah mengumpamakan, telah menyampaikan bahwa bangunan yang dibangun ini secara nature akan berhadapan dengan air bah, akan berhadapan dengan hantaman-hantaman yang kapan saja bisa terjadi. Semuanya itu secara nature akan ada. Karena Alkitab telah mengatakannya bahwa guncangan-guncangan, tekanan-tekanan, himpitan itu bahkan ada. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa pondasi hidup seseorang akan menentukan seberapa kuat dia menahan atau dia bahkan tidak terguncang. Jadi terus kerjakan. Membaca firman Tuhan, menerima inputan, masukan, perkataan-perkataan yang positif, meletakkan di pikiran dan di hati. Ada banyak suara, saudara. Ada banyak suara di sekeliling kita. Dari media, dari handphone, dari WA group, dari berbagai macam kita bisa menerima informasi. Dan itu akan tersimpan, akan menjadi file, akan menjadi pondasi, akan tertanam. Jadi kita perlu untuk meletakkan yang baik. Di samping firman Tuhan yang kita baca setiap hari, juga mendengarkan informasi-informasi dari media yang baik yang kita tanamkan. Lalu kita juga meletakkan lagi pengetahuan-pengetahuan untuk kita yang baik juga. Informasi, pengetahuan yang baik kepada pikiran kita dan hati kita. Lalu di dalam perjalanan kehidupan kita memiliki kelompok-kelompok sosial yang baik juga. Firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk dapat membuat sesuatu yang baik yang telah kita tata menjadi rusak. Jadi betapa pentingnya untuk ada di dalam pergaulan atau kelompok yang baik. Kita perlu menyaringnya. Kita perlu mendengarkannya. Dengan siapa kita dekat. Dengan siapa kita bersama-sama. Kalau dengan sesuatu yang kurang baik, maka
cepat atau lambat itu akan mengalir kepada kita. Jadi itu pondasi, saudara. Carilah Tuhan, masukkan informasi-informasi yang positif, informasi-informasi, baik itu dari pengetahuan, baik itu dari saudara yang masih sekolah. Teruslah rajinlah engkau belajar di sekolah ketika memang masih ada kesempatannya. Mari gunakan waktu yang baik. Buat adik-adik yang mendengarkan di sini ibadah online, teruslah saudara adik-adik bersekolah. Rajinlah untuk membaca literatur pelajaran-pelajaran saudara. Itu informasi yang baik. Buku-buku pelajaran saudara yang dibeli oleh orang tua saudara, baca itu. Pelajari itu, taruh itu. Sebab semua berasal dari Tuhan. Semua yang baik. Dan itu akan mempertajam kecerdasanmu. Dan masukkanlah tata krama yang baik, belajarlah. Kesantunan, bagaimana penghormatan, bagaimana berbicara yang baik. Itu pondasi yang baik. Itu sangat berguna nanti di hari ke depan. Nah, kita mengatakan menggali pondasi itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada waktu, ada kerja keras. Jadi baiklah gunakan waktu-waktu yang ada. Kesempatan-kesempatan yang ada. Ada yang saya anggap seperti sebuah perumpamaan. Ketika kesempatan itu diberikan kepada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh di dalam kitab Matius. Dikatakan yang bijaksana itu dia menyiapkan minyak. Ketika nanti akan ada sesuatu guncangan. Mereka selalu menyiapkan minyak. Saya percaya bahwa minyak itu sangat berguna di kala nanti ada kegelapan. Cahaya ini akan terang terus karena ada minyaknya. Nah, saya mempercayai juga bahwa minyak itu adalah pondasi dalam jiwa kita. Ketika kita memiliki pondasi, kita telah meletakkan ilmu pengetahuan kita. Saudara belajar pada waktunya. Saya percaya semua ingin naik jadi kepala. Tuhan ingin memakai kita. Tapi persiapan perlu ada, pondasi perlu ada. Bersekolahlah, belajar, lalu berbaca Alkitablah. Pondasi kesehatan, saudara rajin untuk melatih tubuh ini. Seperti Alkitab berkatakan juga bahwa melatih tubuh itu berguna. Artinya, samping ibadah kita juga berguna sekali, tapi juga menata tubuh ini berguna. Makan makananlah yang sehat. Perhatikan kesehatan tubuh kita. Di hari-hari ini, saudara minumlah vitamin. Lalu, lakukanlah olahraga yang baik. Itu fondasi, saudara. Itu fondasi. Ada banyak yang mengatakan bahwa serangan virus corona ini belum ada obatnya. Tetapi orang-orang yang mempunyai stamina tubuh yang baik, maka penyembuhannya akan menjadi lebih cepat. Dan orang-orang yang memiliki stamina tubuh yang baik, maka dia juga bisa saja menjadi tidak terkena oleh virus ini. Karena stamina tubuhnya sedang baik. Mengkonsumsi vitamin yang baik. Nah, itu pondasi. Dalam arti yang luas. Yang Tuhan telah ajarkan. Artinya tidak serta-merta. Kita butuh hari ini, kita lakukan hari ini. Pondasi itu dilakukan jauh-jauh hari. Sebelum guncangan tiba. Sebelum air bah tiba.
belum ada yang terlambat. Saat orang mencari Tuhan, Tuhan akan kasih tahu bagaimana mengelola tubuh ini, mengelola pikiran ini, mengelola hati ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, sehingga hati ini tetap sehat, jiwa ini tetap sehat. Karena hati yang gembira, firman Tuhan katakan, itu akan menyehatkan segala. Tapi hati yang tidak gembira menjadi sumber dari segala macam penyakit. Jadi, jagalah hati. Jangan sampai terluka. Jangan sampai menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Itu jadi pondasi, saudara. Menyimpan amarah, itu menjadi pondasi. Saudaraku dikasih Tuhan, saya berdoa apa yang saya sampaikan ini berguna buat kita semua. Next time kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Saya berdoa, kelolalah hati kita, kelolalah pikiran kita, kelola tubuh kita, kelolalah worship kita, ibadah kita kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa, berbuatlah baik, menaburlah. Pastor, ini keadaan lagi susah, saya butuh untuk saya. Benar. Tapi berbagi juga ya. Karena firman Tuhan berkata ada janda di Sarfat. Dia punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi waktu ada Nabi Tuhan, hamba Tuhan bilang, bolehkah beri sedikit buat saya? Janda itu bilang, oke, saya beri buat Bapak. Dan dia beri. Waktu dia beri, tepungnya tidak berkurang, minyaknya tidak berkurang. Memberi adalah cara Tuhan untuk membuat kita punya celengan untuk masa depan. Orang yang banyak memberi akan banyak menuai di masa depan. Percayalah. Alkitab menuliskan Ishak pada masa susah, dia pengen pergi ke tempat yang lebih bagus. Tapi Tuhan bilang, jangan, kamu diam aja di sini. Tapi ini masa susah Tuhan. Diam di sini dan menaburlah. Tanah ini kering, menaburlah. Lalu Ishak ikuti perintah Tuhan. Dia nabur. Apa yang terjadi? Dia menuai besar sekali. Dan firman Tuhan mengatakan 26. Dia bertambah kaya, makin kaya dan sangat kaya. Tuhan berkati saudara. Amin. Nah saudara, kita telah selesai mengikuti dan bersama-sama dalam ibadah tengah minggu hari ini. Sebentar kita akan bersama-sama masuk dalam doa berkat. Dan saya berdoa, saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, menjaga kita. Saya berdoa, saudara menerima anugerah, saudara dilindungi, hadirat Tuhan turun atas rumah-rumah. Saya berdoa, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Saya berdoa, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Yang membutuhkan perlindungan Tuhan lindungi. Mari siapkan hati. Angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hatimu dan perhatianmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya, untuk kita diangkat dan tinggal dengan Tuhan dalam kebahagiaan, dalam kekalan, dalam sukacita, dalam kesembuhan yang abadi, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan percaya, mari katakan amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.